Selamat pagi. Selamat pagi. Wah, apa kabar? Bisa hadir di sini baik. Ya. Selalu semangat. Selalu semangat. Kita aja nambah semangat. Makanya tertransfer sedikit ke sini ya semangat optimismenya. Terima kasih. Sekarang lagi sibuk apa, Ber? Tampaknya sudah bertambah nih kerjanya, udah sibuk, ditambahin lagi sama dia sendiri. Ada buka sekolah juga ya, tempat pengajaran gitu. Benar-benar. Jadi dari sejak tahun lalu sih, saya mendirikan Meridiana Learning Center. Itu tempat untuk pengembangan diri khususnya untuk anak-anak remaja. Usia 11 sampai 20 tahun. Jadi itu yang menjadi fokus saya dari tahun lalu sampai tahun ini dan seterusnya. Mary terlibat langsung di situ? Iya, pastinya terlibat langsung. Jadi saya juga yang menjalankan program-programnya dan merancang dan juga mendesain kurikulum yang paling penting sih, karena kan kedepannya nanti bakal ada beberapa trainer-trainer juga yang akan mengajarkan program-programnya. Khusus remaja ya? Khusus untuk remaja. Berarti saya masih bisa lah ya. Bayu udah nggak bisa, Bayu. Untung nggak ikutan ngobrol sama kita nih sekarang. Kita kenal Meridiana dulu adalah seorang yang berangkat dari entrepreneur begitu ya. Waktu itu sempat bekerja terus kemudian memutuskan untuk berwirausaha dan memberikan motivasi. Akhirnya sekarang adalah lebih mentransfer motivasi-motivasi itu kepada orang lain. Alurnya begini, terpikir nggak sih dari awal akan menjadi sosok seperti ini saat ini? Iya, nggak bakal pernah kepikir sih, karena kalau dari kecil ditanya cita-citanya apa, saya berpikir, wah dulu saya pengen jadi insinyur elektro, gitu kan. Insinyur elektro, kenapa beda spesifik banget ya. insinyur elektro? Karena papa insinyur elektro, terus kalau waktu kecil tuh ngelihat papa kayaknya keren banget di rumah, semua barang-barang elektronik kalau rusak di tangan papa jadi bener gitu kan, kayak film MacGyver zaman dulu. Jadi aku terinspirasi menjadi insinyur elektro, tapi makanya kuliah juga ngambil jurusan teknik elektro. Nah tapi akhirnya begitu aku lulus kuliah, saya memutuskan untuk terjun ke dunia bisnis, dan bisnisnya pun nggak ada hubungan sama elektro ya. Bisnis yang sukses yang saya pilih itu di bidang jasa keuangan, dan akhirnya disitulah saya mendapatkan kesuksesan saya dan bisa mewujudkan mimpi saya. Jadi jauh sekali berbeda. Dan sekarang ketika saya kembali ke Indonesia, saya juga tidak memulai bisnis yang saya jalankan di Singapura, jasa keuangan, tapi saya ingin memberikan lebih banyak dampak positif. Jadi bisnis yang saya lakukan di sini lebih di industri inspirasi dan edukasi. Berbeda sekali sama financial industri yang dulu ya. Iya, berbeda sekali. Apa sih yang membelokkan ini kalau dilihat runut kisah hidupnya Mary nih, banyak belokannya begitu. Kalau tadi dia bilang elektro, udah toto belok kiri dia. Dari Indonesia ke Singapura juga udah belok sebenarnya ya. Benar. Pengkolan dikit dia ke finance gitu kan, terus ke Indonesia. Pada saat harus menentukan mau belok kemana itu, apa yang jadi pegangan Mary itu? Iya, oke, mungkin salah satunya ketika akhirnya kenapa sih seorang sarjana teknik elektro akhirnya saya memutuskan untuk terjun ke dunia bisnis. Udah gitu juga berbeda sekali kan di bidang jasa keuangan. Salah satu alasannya pada saat itu adalah saya pengen bisa mendapatkan kebebasan finansial, karena kan kondisi ketika saya di Singapura juga tidak mudah, banyak keterbatasan finansial, bahasa, dan saya juga karena pada saat itu juga ada hutang yang harus dibayar, hutang pendidikan. Jadi maka dari itu saya pengen bisa sukses, pengen bisa membahagiakan orang tua saya di saat saya masih muda. Pada saat itu target saya sebelum ulang tahun ke-30. Nah, jadi pada saat itu saya melihat ada kesempatannya di dunia bisnis, dan walaupun sarjana saya teknik elektro dan banyak orang bilang, aduh nggak sayang tuh Mary ya kan, udah susah belajar, ijazahnya masa nggak dipakai gitu kan. Aku udah mempertanyakan juga nih sekarang background finansialnya dari mana begitu kan. Iya. Nah, tapi disitulah saya mengubah cara pandang saya gitu. Saya melihat ijazah saya bukan sebagai batu sandungan, tapi sebagai batu loncatan. Saya nggak mau ijazah saya itu membatasi. Oh, karena saya belajarnya teknik elektro, berarti saya hanya mau melakukan hal-hal di bidang teknik elektro. Ya, itu kan berarti membatasi. Tapi sempat mencoba teknik elektro di jalan pas lagi magang aja. Tapi begitu lulus nggak pernah ya, saya nggak pernah, dan akhirnya disitulah kalau misalnya ada kesempatan. Itu nggak pernah karena menyesal. Susah ternyata enggak. Ya, karena hidup itu kan ada pilihan. Dan kadang-kadang kita harus menentukan pilihan, dan menurut saya pengen memilih, setidaknya saya ingin mencoba untuk berjuang untuk mimpi-mimpi saya. Walaupun pada saat itu saya masih belum yakin, tahu dengan jelas gitu ya langkah-langkahnya seperti apa, tapi saya merasa ini adalah jalan yang akan saya pilih. Saya belajar lagi semuanya dari awal, dapetin lagi lisensinya, dan akhirnya berhasil. Ya, dan itu juga sama hal pilihan yang harus saya buat untuk kembali ke Indonesia, karena akhirnya setelah 16 tahun saya tinggal dan menetap di Singapura, tahun 2014 kemarin saya juga memutuskan untuk kembali tinggal dan menetap di Indonesia. Dan itu juga bukan pilihan yang mudah. Pasti yang keputusan besar ya. Iya. Berubah pasti. Benar. Apalagi bawa anak juga kan. Iya, benar. Nah, tapi itulah mungkin kalau dulu karena kebebasan finansial akhirnya saya memutuskan untuk memulai usaha sendiri. Nah, tapi kenapa saya memutuskan untuk terjun ke dunia edukasi dan inspirasi di Indonesia? Mungkin jawabannya adalah
achievement dan fulfillment. Karena saya percaya di hidup ini ada namanya achievement dan ada juga namanya fulfillment. Nah, kalau sebelumnya di hidup saya is all about achievement gitu kan, wah berhasil mendapatkan ini, target berhasil dicapai, dihargai orang, passionnya sukses. Ya yang berjalan. Iya, tapi kan di hidup ini bukan hanya sebuah prestasi, tapi apa yang bisa memberikan arti dalam hidup ini. Mary, kan banyak yang bilang Mary memberikan inspirasi kepada banyak orang. Sumber inspirasi nih, ibaratnya tuh apa ya, source-nya nggak habis-habis. Sumber inspirasinya Mary siapa sebenarnya? Kan kita mungkin terinspirasi dari Mary ya, tapi Mary sendiri terinspirasi dari siapa nih? Iya, banyak sih sebenarnya ya, tentu saja dari buku-buku yang kita baca, dari orang-orang yang kita kenal, ya maksudnya orang-orang sukses yang ada di sekitar kita, dan bahkan sebenarnya ketika saya memberikan seminar, saya juga terinspirasi dengan mereka-mereka cerita-cerita kisah hidup mereka semua sendiri, karena saya percaya setiap orang punya kisah hidupnya mereka sendiri, punya perjuangannya sendiri, dan justru kisah nyata seperti itulah yang kadang-kadang memberikan kita semangat. Tapi ada tokoh tertentu gitu yang kemudian menjadi role model. Nah, iya deh, aku akan menjadi inspirasi seperti dia gitu. Atau terinspirasi oleh kalau tokoh, saya suka banget sama Oprah Winfrey. Oprah. Karena menurut saya Oprah Winfrey adalah seorang wanita yang tegar, walaupun awalnya dengan segala macam kesulitan dalam hidupnya dia berhasil, sukses, dan bukan hanya sukses, tapi dia bisa berkontribusi kepada dunia lewat talk show-nya, lewat foundation-nya, ya, lewat banyak hal. Jadi saya suka banget. Kalau tadi banyak keputusan yang harus diambil, dan sebenarnya kalau saya lihat tuh cukup besar ya pada saat perubahan-perubahan yang dilakukan Mary itu cukup besar. Itu lebih banyak bergantung pada chance, kebetulan ada kesempatannya, atau diciptakan sendiri terus tuh kesempatan. Mau belok ke sini ya saya ciptakan sendiri kesempatannya, atau memang kebetulan pada waktu itu ada tawaran, ada kesempatan itu. Iya. Jawabannya dua-duanya sih. Jadi pertama menurut saya kita harus bisa menciptakan sendiri kesuksesan mimpi-mimpi kita. Jadi dalam arti saya selalu punya 10 tahun goal gitu. Jadi ketika saya ulang tahun ke-20, oke, target saya sebelum saya ulang tahun ke-30 saya harus punya mimpi itu. Pada saat itu saya pengen kebebasan finansial, pengen juga dong dapat $1 juta gitu kan, seperti orang-orang pada umumnya. Coba sukses. saya uji dulu. Mary punya 10 tahun goal? 10 tahun lagi nanti saya punya acara lah ya, kayak Mary kan buat film. Mary punya acara sendiri gitu dong, Tim. Saya 10 tahun lagi goal saya anak saya usianya 10 tahun. Nah, itu dulu deh, itu dulu ya. Sehat itu aja dulu deh kalau gitu. Kita akan bahas banyak lagi nih Mary ya, soal mimpi apalagi ya, soal mimpi, soal pencapaian, apalagi soal bukunya. Kita belum sentuh soal bukunya Mary Riana. Kita akan kembali usai jeda di Sapa Indonesia.